Halo nakama, bersama saya di channel Anime Keren. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kelanjutan Enen no Shibotai atau Fire Force tentang pertemuan Shou dan Shinra. Apakah Shou akan bergabung dengan Shinra? Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah bagusnya jika nakama bantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe bagi yang belum tekan subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar nakama menjadi orang yang pertama mendapatkan notif terkait video terbaru dari saya. Oh iya, jangan lupa juga like, share, dan komen ya. Video ini mengandung unsur spoiler. Bagi nakama yang tidak suka dengan spoiler, maka skip saja video ini. Tapi, jika nakama suka dengan spoiler, maka tetaplah di video ini hingga selesai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Cekidot. Dari hasil latihannya, akhirnya Shinra berhasil masuk dalam dunia adalah Link, dan dia bertemu dengan Shou, adik kandungnya. Di sini, Shou terlihat ingin bertemu langsung dengan Shinra. Dia sadar bahwa Shinra adalah kakak kandungnya. Pertemuannya dengan Shinra di dunia Adola membuat dirinya mengingat masa lalu. Di samping itu, Shou teringat dengan Haumea bahwa mereka akan menciptakan matahari baru. Namun, Shou juga memikirkan keluarganya, dan satu-satunya yang ada saat ini adalah Shinra, kakak kandungnya. Ini membuat Shou dilema dan bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah harus ikut dengan pasukan Tudung Putih ataukah berkhianat dan bergabung dengan kakaknya? Shou pun bertekad untuk bertemu dengan Shinra, yang berarti Shou berniat untuk kabur dari persembunyian pasukan Tudung Putih. Di tempat persembunyian, Inka dan pasukan lain tiba, begitu juga dengan Suster Sumire. Inka menyapa Shou. Agar mereka tidak curiga, Shou pun tetap cuek seperti biasanya. Suster Sumire juga menyapa Shou. Shou tetap terlihat cuek. Tapi, Suster Sumire merasa ada yang aneh pada dirinya. Shou pun bergegas meninggalkan Suster Sumire agar tidak mencurigainya terlalu dalam. Lalu, Shou bertemu dengan Karon. Shou tetap cuek dan tetap berjalan. Tiba-tiba, Arou datang dan memanggil Shou. Arou mengingatkan pada Shou bahwa ibadah terakhir sebelum bencana segera dimulai. Lalu, Arou bertanya, "Kau mau pergi kemana? Apa ada masalah?" Shou hanya berdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya bingung dengan perasaannya saat ini. Shou meminta Arou membawanya keluar dari persembunyian ini. Ya, Arou sebagai penjaga komandan Shou harus menuruti permintaan komandannya. Singkat cerita, komandan Shou akhirnya berhasil kabur. Inka dan Haumea terkejut akan hal itu. Kepergian Shou tidak berpengaruh terhadap rencana pasukan Tudung Putih. Akhirnya, semua pasukan Tudung Putih berkumpul dan siap melakukan rencana mereka. Haumea meminta Suster Sumire menggetarkan tanah yang menyebabkan sebuah gempa. Akibat dari kekuatan Suster Sumire, kerajaan Tokyo mengalami gempa lagi dan lagi. Ketika pasukan Tudung Putih melanjutkan rencana besarnya, pasukan pemadam kebakaran pun tidak tinggal diam. Kapten Obi mencoba menemui Kapten Honda, Kompi 2, untuk mengajaknya bergabung dalam menghadapi bencana besar yang akan terjadi. Kemudian, Kompi Obi juga bertemu dengan Kapten Pan, Kompi 4, dan ternyata Kompi 4 siap membantu Kompi 8. Kapten Obi kembali ke Asakusa. Dia mengumpulkan pasukannya. Dia menjelaskan bahwa yang siap membantu mereka adalah Kompi 7 dan Kompi 4. Menurut Lead, kalau cuma Kompi 8, 7, dan 4 itu tidak akan cukup untuk mengalahkan bencana besar yang akan terjadi. Tiba-tiba, Kapten Hibana muncul dan membawa sebuah laporan terkait dengan investigasi Tiara Reflex. Mendengarkan hal itu, Leech langsung mengambil laporan tersebut dari tangan Kapten Hibana. Pasukan Kompi 8 plus Kapten Hibana merencanakan sebuah solusi untuk mengalahkan pasukan Tudung Putih. Secara tiba-tiba, Scope muncul dan mengagetkan Lisa dan Vulcan. Kemunculan Scope membawa sebuah pesan dari Lady in Black dan berita terkait bencana besar yang akan terjadi. Itulah tujuan Scope datang ke Tokyo menemui Shinra.
Saat Scope sedang menjelaskan, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat yang membuat warga kerajaan Tokyo panik dan ketakutan. Ternyata, akibat dari munculnya pilar yang memicu terjadinya gempa. Pilar tersebut muncul di Samudra Pasifik dengan tinggi 500 meter. Selain itu, Hammurabito, iblis manusia api raksasa muncul dan bergerak ke daratan kerajaan Tokyo. Shinra dan Scope kemudian bergegas menuju di tempat kejadian. Di sana pasukan Kompi 2 siap menyerang Hammurabito. Pasukan Kompi 2 yang dipimpin Komandan Honda telah bersiap-siap melancarkan serangan. Di sisi lain, di sana juga ada Ketua Oguro dan Kurono yang memperhatikan pasukan Kompi 2 yang hendak menyerang Hammurabito. Kemudian Kapten Honda memerintahkan Juggernaut menembak Hammurabito tersebut. Tapi tiba-tiba Shinra muncul tepat di depan tembakan Juggernaut yang membuat dirinya terbakar dan jatuh ke laut. Scope meminta Juggernaut menyelamatkan Shinra terlebih dahulu. Kurono tiba-tiba melompat ke laut menyelamatkan Shinra. Saat mereka muncul di permukaan air, mereka diserang oleh Hammurabito. Dari serangan tersebut membuat mereka terhempas. Juggernaut mencoba menyelamatkan mereka berdua. Dia pun langsung menyerang Hammurabito dan membuat Kurono dan Shinra selamat. Setelah menyelamatkan Shinra, Kurono pun melancarkan serangan terhadap Hammurabito. Di saat yang sama, tiba-tiba Fairy dari pasukan Tudung Putih muncul dan siap menyerang Shinra, Kapten Honda, dan Ketua Oguro. Dengan kekuatan Fairy, Shinra dan Ketua Oguro terlempar. Kurono kemudian menyelamatkan Ketua Oguro, sedangkan Shinra dicuri oleh Fairy. Kurono mencoba menyelamatkan Shinra, namun Hammurabito menghemburkan sebuah api yang menyebabkan ledakan dahsyat. Fairy mencoba membawa Shinra pergi dari daerah tersebut. Tiba-tiba, panah menghampirinya, dan di saat yang sama Komandan Sho Pilar 3 muncul untuk menyelamatkan kakaknya. Tapi sayang, Sho terhempas saat menerima serangan dari Fairy. Arrow terus melancarkan serangannya untuk menjadi pijakan Sho dalam menghadapi Fairy. Sho kemudian melancarkan serangannya dengan pedang menebas leher Fairy. Namun serangan tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Lagi-lagi, Sho terhempas saat menerima serangan balasan dari Fairy. Akan tetapi, Sho terus menggunakan kecepatannya untuk melancarkan serangan dan akhirnya dia berhasil memotong Fairy. Serangan yang sangat cepat, pertempuran di laut semakin memanas. Gimana kelanjutannya? Terus saksikan video saya yang akan datang. Nah, itulah sedikit mengenai lanjutan cerita Enen no Shibotai atau Fire Force tentang pertemuan Sho dan Shinra. Terima kasih telah menonton di video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga loncengnya ya. And see you next time.